teman-teman, kembali lagi bersama saya Kristi Priscila, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat. Jadi di video sebelumnya, saya udah jelasin ke kalian mengenai konsep dasar komunikasi kesehatan. Nah, di video kali ini saya akan jelasin ke kalian tentang perubahan perilaku dan peran komunikasi kesehatan dalam perilaku kesehatan. Nah, jadi ternyata perilaku itu dapat dilihat dari segi kehidupan sehari-hari. Dan sikap kita mempengaruhi terbentuknya perilaku. Jadi perilaku itu tidak sama ya dengan sikap. Nah, kemudian kita masuk kepada materi. Jadi, yang pertama ini ada tabel model hierarki tanggapan. Nah, bisa kalian lihat, jadi di sini ini ada tahapan, ada 3 tahapan, yaitu tahapan kognitif, afektif, dan juga perilaku, di mana ada 4 model di dalam model hierarki tanggapan ini, yaitu ada model AIDA, model hierarki pengaruh, model inovasi adopsi, dan model komunikasi. Nah, kalau kalian lihat dari keseluruhan tabel hierarki tanggapan ini, sebenarnya secara garis besar itu sama saja, di mana ada yang namanya muncul perhatian dari orang yang menerima pesan. Jadi model-model ini untuk si penyampai pesan dan penerima pesan ya. Jadi secara garis besar itu sebenarnya sama saja, yakni di mana ada yang namanya perhatian yang mana perhatian ini didapatkan dari si penerima pesan. Nah, perhatian ini muncul berarti sebuah pesan yang disampaikan oleh si penyampai pesan ini harus menimbulkan perhatian dari sasarannya atau targetnya. Kemudian di tahapan selanjutnya itu akan ada yang namanya ketertarikan. Nah, ketertarikan ini adalah di mana si penerima pesan ini merasa ingin tahu, memiliki rasa ingin mengenal lebih tentang apa yang kita sampaikan atau si komunikator sampaikan kepada dirinya. Nah, jadi setelah timbul yang namanya ketertarikan ini, akan ada yang namanya keinginan. Nah, di tahap keinginan inilah si penerima akan memikirkan apakah dia akan menerima atau bahkan menolak pesan yang disampaikan. Jadi di sini tahap di mana dia memikirkan apa yang harus dia pilih. Nah, kemudian di tahapan yang terakhir yaitu ada yang namanya tindakan. Nah, tindakan inilah tahap di mana si penerima pesan ini akhirnya memiliki keinginan yang sangat kuat untuk menerima pesan dan akhirnya timbullah yang namanya pengambilan keputusan oleh si penerima pesan untuk mengikuti pesan atau menerima pesan yang telah disampaikan oleh si komunikator tersebut. Jadi bisa dimengerti ya, jadi secara garis besar sebenarnya keempat model ini memiliki tahapan yang sama. Nah, kemudian kita masuk kepada pengertian perubahan perilaku. Jadi, pengertian perubahan perilaku itu sebenarnya hal yang penting untuk membentuk kepribadian seseorang. Nah, menurut Robert Quick ini pada tahun 1974 bahwa perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dapat dipelajari dan dapat dilaksanakan langsung secara praktik melalui tahapan proses belajar. Nah, sikap kita itu hanyalah sebagian dari perilaku manusia, sedangkan perilaku hanyalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan, tetapi sikap kita lah yang mempengaruhi perilaku kita. Nah, jadi di sini ada perubahan-perubahan perilaku itu ada yang namanya behavior, yaitu perubahan perilaku, ada awareness, di mana itu adalah perubahan atau peningkatan pengetahuan, dan juga attitude. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari pengertian ini, kita simpulkan dari menurut Robert Quick itu menyatakan bahwa perilaku itu ternyata dapat diamati dan dapat dipelajari serta dapat dipraktikkan secara langsung, di mana harus ada tahapan-tahapan proses belajar. Nah, kemudian kita masuk kepada dimensi perubahan perilaku. Nah, dengan menyatakan perilaku sehat yang sudah ada, dengan mempertahankan perilaku sehat yang sudah ada, perilaku seseorang dapat berubah jika terjadi ketidakseimbangan antara kedua kekuatan dalam diri seseorang. Di mana dimensi perubahan perilaku kesehatan ini yang pertama adalah mengubah perilaku negatif, yaitu tidak sehat menjadi perilaku positif, di mana perilaku mereka itu sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Nah, kemudian yang kedua adalah mengembangkan perilaku positif atau pembentukan dan pengembangan perilaku sehat.
Kemudian yang terakhir adalah memelihara perilaku yang sudah positif atau perilaku yang sudah sesuai dengan norma atau nilai kesehatan atau perilaku sehat itu sendiri. Jadi setelah melewati tahap-tahap pengubahan perilaku negatif hingga positif, lalu mengembangkan perilaku positif tersebut, tentunya harus ada yang namanya pemeliharaan perilaku sehingga perilaku itu akan terus bertahan menjadi perilaku yang positif. Nah, kemudian kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku kesehatan. Nah, yang pertama itu tentunya ada faktor sosial. Nah, di mana faktor sosial ini sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku antara lain struktur sosial, peranata-peranata sosial, dan permasalahan-permasalahan sosial yang lain. Pada faktor sosial inilah seseorang berada pada lingkungan yang baik, maka ia akan memiliki perilaku sehat yang baik. Namun sebaliknya juga, jika ternyata seseorang ini berada pada lingkungan yang kurang baik, maka perilaku sehatnya juga akan kurang baik pula. Nah, faktor-faktor sosial ini adalah contohnya dukungan sosial dari keluarga atau teman, sehingga mendorong perubahan-perubahan yang sehat pada individu itu tersebut. Contohnya misalnya adalah konsumsi merokok, konsumsi alkohol, kebiasaan merokok, dan perilaku seksual. Nah, jadi sebenarnya faktor sosial ini dapat kita simpulkan adalah lingkungan kita ya, seperti keluarga dan teman, di mana lingkungan kita ini juga mendukung bagaimana perilaku sehat kita. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut, faktor yang selanjutnya adalah faktor kepribadian, di mana sebenarnya kepribadian ini ada 4 ya. Yang pertama itu adalah sanguinis, di mana sanguinis ini orang yang memiliki kepribadian yang populer ya. Rata-rata orang yang berkepribadian sanguinis ini periang. Kemudian ada yang namanya pragmatis, damai, di mana orang-orang dengan kepribadian pragmatis ini biasanya cenderung menjaga hubungannya dengan orang-orang sekitar. Kemudian ada koleris, yaitu kuat, di mana dia memiliki sikap yang sangat fokus pada tujuannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah melankolis, di mana kepribadian ini memiliki kepribadian yang sempurna. Nah, kemudian kita balik lagi kepada faktor kepribadian, di mana faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku salah satunya adalah kepribadian yang dimana dipengaruhi oleh yang pertama adalah karakteristik individu. Kemudian yang kedua adalah penilaian individu terhadap perubahan yang ditawarkan. Jadi bagaimana dia menilai perubahan itu, apakah penting bagi dirinya atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah interaksi dengan petugas kesehatan yang merekomendasikan perubahan perilaku. Dan yang keempat adalah pengalaman mencoba merubah perilaku yang serupa. Nah, contohnya ini dapat kita lihat adalah berhubungan dengan rasa kehati-hatian, membatasi dalam melakukan hubungan seksual dalam sehari. Ini akan membantu individu agar dengan tidak menjadikan hal tersebut suatu kebiasaan atau habit yang dapat merubah perilaku. Nah, selanjutnya kita masuk kepada yang namanya faktor emosi. Nah, ternyata emosi itu juga mempengaruhi perubahan perilaku kesehatan kita, di mana rangsangan-rangsangan yang kemudian mempengaruhi faktor emosi ini bisa bersumber dari rasa takut kita, cinta, atau harapan-harapan yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Nah, contohnya itu adalah seperti berhubungan dengan stres yang mendorong melakukan perilaku tidak sehat, seperti bekerja sebagai pekerja seks. Kemudian, kita masuk kepada proses terjadinya perubahan perilaku. Nah, jadi tahapan-tahapan perubahan perilaku ini sebenarnya ada 5 tahapan, di mana yaitu yang pertama adalah prekontemplasi, yaitu belum ada niat perubahan perilaku dari si penerima pesan ini. Nah, kemudian yang kedua adalah kontemplasi, di mana individu mulai sadar adanya masalah dan secara serius ingin merubah perilakunya menjadi lebih sehat. Namun dia belum siap berkomitmen untuk berubah, di mana di sini diperlukan yang namanya pendekatan seperti informasi, komunikasi persuasif, dan juga pengalaman. Kemudian yang ketiga adalah persiapan. Individunya sudah siap berubah dan ingin mengejar tujuan, tapi biasanya sudah pernah melakukan namun masih gagal. Nah, makanya di sini diperlukan pendekatan intervensi seperti bagaimana cara-cara untuk melakukan perubahan, pengembangan keterampilan, dan perubahan sikap juga, sehingga mendukung perubahan itu terjadi. Kemudian yang keempat adalah tindakan, di mana individu sudah melakukan perilaku sehat sekurangnya 6 bulan dari sejak mulai usaha memperlakukan perilaku hidup sehat. Nah, di sini diperlukan pendekatan intervensi, keterampilan untuk mempertahankan perilaku yang sudah diubah, penguatan, dukungan, manajemen diri, dan perubahan sikap. Nah, jadi saat perilaku sudah melakukan proses tindakan, maka harus ada yang namanya manajemen diri, sehingga itu dapat bertahan lama. Nah, kemudian yang terakhir adalah pemeliharaan atau mempertahankan, di mana individu
berusaha mempertahankan perilaku sehat yang telah dilakukan. 6 bulan kemudian dilihat kembali. Di sini diperlukan pendekatan intervensi, yaitu berupa keterampilan pencegahan kekambuhan, manajemen diri, dukungan sosial, dan lingkungan. Nah, jadi pendekatannya itu tentunya butuh juga yang namanya dukungan sosial dan lingkungan ya, karena seperti yang tadi dijelaskan bahwa lingkungan itu ternyata mempengaruhi perubahan perilaku kesehatan seseorang. Nah, kemudian kita masuk kepada peran penting komunikasi kesehatan. Nah, jadi komunikasi kesehatan ini memiliki peran penting dalam perubahan perilaku kesehatan. Nah, komunikasi kesehatan dapat meningkatkan kesadaran individu tentang isu-isu kesehatan, masalah kesehatan, resiko kesehatan, serta solusi kesehatan. Jadi ternyata melalui komunikasi kesehatan ini, individu tuh dapat sadar, oh iya ini loh isu kesehatan dan masalah kesehatan yang sedang aku hadapi, dan apa saja risiko-risiko, serta bagaimana solusi untuk mencegahnya. Nah, kemudian melalui komunikasi kesehatan juga ada yang namanya peningkatan kesadaran individu akan hal-hal tersebut. Ini berdampak pada keluarga serta lingkungan komunitas individu. Nah, kemudian kita masuk kepada isu kesehatan, masalah kesehatan, dan segala resiko kesehatan yang berkaitan dengan penyakit dikomunikasikan dengan baik, maka tidak nyamanan psikologis dan emosional tidak akan terjadi. Jadi melalui komunikasi kesehatan ini dapat ada yang terciptanya komunikasi yang baik mengenai isu-isu masalah dan segala risiko kesehatan yang dihadapi oleh individu tersebut, sehingga tidak ada rasa tidak nyaman dari individu tersebut untuk mengkomunikasikan terkait masalah-masalah atau isu-isu kesehatan yang ada. Nah, kemudian antara anggota keluarga yang sakit dengan anggota keluarga yang lainnya akan menemukan solusi kesehatan yang tepat sehubungan dengan kasus kesehatan ataupun kasus kesehatan lain seperti kasus kesehatan penyakit genetik. Jadi melalui komunikasi kesehatan ini, baik itu si pasien ataupun keluarga pasien dapat menemukan solusinya, bagaimana, apa yang harus langkah yang harus mereka ambil, dan itu tentunya harus langkah yang tepat. Nah, kemudian adanya interaksi antara kesehatan dengan perilaku individu. Individu berada dalam situasi biologis, psikologis, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga faktor tersebut berpengaruh terhadap status kesehatan seorang individu. Nah, melalui komunikasi kesehatan, kita dapat mempelajari bagaimana timbal balik antara ketiga faktor tersebut yang tadi saya sebutkan, yaitu biologi, psikologis, dan sosial kemasyarakatan. Nah, pemahaman inilah yang penting agar kedepannya dapat dikembangkan intervensi program kesehatan yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu menjadi lebih sehat. Jadi melalui komunikasi kesehatan ini kita dapat mempelajari, oh begini loh situasi biologisnya, psikologis, dan sosial kemasyarakatannya, sehingga kita dapat membuat program intervensi kesehatan yang kemudian dapat mengubah perilaku-perilaku individu tersebut menjadi lebih sehat. Jadi kita tidak salah memilih program intervensi untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di daerah tersebut. Kemudian kepatuhan pasien terhadap pesan kesehatan. Nah, ada dua hal yang mempengaruhi kepatuhan pasien. Yang pertama itu adalah pasien harus terlebih dahulu memahami atau understand isu-isu kesehatan atau masalah kesehatan yang sedang dihadapi. Untuk itu, ia harus mampu menafsirkan dan memahami semua informasi kesehatan yang dikomunikasikan oleh tenaga medis pada dirinya. Jadi di poin yang pertama ini ternyata pasien itu harus mampu dulu memahami apa-apa saja yang disampaikan oleh si petugas medis, di mana di sini tentunya diperlukan agar petugas medis itu dapat menyampaikan dengan baik sehingga pasien dapat memahami apa maksud dari petugas medis tersebut. Kemudian di yang kedua adalah pasien harus mampu mengingat atau memorize saran medis yang diberikan. Bila dalam mengkomunikasikan informasi seputar kesehatan pasien, para ahli medis tidak menggunakan istilah medis yang sulit dipahami oleh pasien umum dan informasi yang diberikan tidak terlalu banyak dan rumit. Maka pasien dapat dengan mudah mengingat kembali semua informasi kesehatan atau saran medis yang telah disampaikan untuk dirinya. Jadi di poin yang kedua ini, pasien itu harus mempunyai kemampuan untuk mengingat. Namun di sini tentunya harus ada dukungan juga dari petugas medis agar petugas medis tidak menyampaikan penjelasan dengan bahasa yang terlalu tinggi atau hanya dimengerti oleh orang-orang yang bekerja di medis saja. Nah, juga tentunya tidak boleh terlalu panjang dan rumit untuk dimengerti, jadi harus singkat, jelas, dan padat, sehingga si pasien ini dapat mengingat dan mampu memahami juga. Oke, dan selanjutnya kita masuk kepada bentuk komunikasi kesehatan. Nah, sebenarnya lebih banyak orang mengenal bahwa kampanye
media massa sebagai salah satu cara untuk mengkomunikasikan isu-isu kesehatan. Namun, ternyata ada bentuk komunikasi kesehatan yang lain, di mana seperti contohnya adalah program entertainment atau hiburan. Nah, ini merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk mengkomunikasikan informasi kesehatan, di mana beberapa hasil penelitian mendemonstrasikan bahwa informasi kesehatan yang ditayangkan secara singkat memiliki pengaruh yang cukup kuat. Nah, ternyata ini sudah pernah disurvei oleh Paul Rovelli pada tahun 2001 terhadap 3.719 individu. Nah, cukup banyak ya individu yang dilakukan survei, dan dia menemukan bahwa banyak informasi kesehatan yang dapat dipelajari individu ketika menonton televisi pada jam-jam utama atau prime time. Nah, jadi ternyata berdasarkan hasil survei dan beberapa penelitian, tidak hanya melalui kampanye media saja, namun bisa juga melalui program-program entertainment hiburan yang cukup singkat sehingga dapat lebih mudah dimengerti dan dipelajari informasi-informasi kesehatannya. Nah, bentuk komunikasi kesehatan yang lain adalah media advokasi yang didefinisikan sebagai upaya pemanfaatan media massa yang lebih strategis bila didukung oleh keikutsertaan komunitas masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kebijakan-kebijakan publik yang berkaitan dengan kesehatan. Jadi selain yang tadi ada kampanye media massa, kemudian ada program entertainment, ternyata juga ada yang namanya media advokasi, di mana di media advokasi ini mengajak komunitas-komunitas masyarakat ataupun tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang penting dalam masyarakat agar dapat meningkatnya kebijakan-kebijakan publik yang terkait dengan kesehatan. Nah, selanjutnya ada komunikasi kesehatan dengan pasien atau penderita. Nah, komunikasi kesehatan antara dengan pasien atau penderita ini meliputi informasi yang berkaitan dengan kondisi kesehatannya, informasi bagaimana memaksimalkan perawatan dan bagaimana pemberian terapinya. Nah, di mana komunikasi ini lebih bersifat terapeutik, yang artinya memfasilitasi proses penyembuhan. Menurut Purwanto dalam Damayanti tahun 2008, komunikasi kesehatan terapeutik memiliki tujuan yang pertama membantu pasien mengurangi beban perasaan dan pikiran, serta membantu pasien mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada bila diperlukan oleh pasien. Jadi di poin yang pertama ini, tujuan dari komunikasi kesehatan terapeutik ini adalah agar pasien tidak memiliki beban pikiran serta dia tidak bingung apa tindakan yang harus dia ambil. Jadi melalui komunikasi terapeutik ini kita meringankan beban pasien dengan memberikan penjelasan-penjelasan untuk yang memfasilitasi proses penyembuhannya sehingga dia dapat memilih juga apa tindakan yang harus dipilihnya. Kemudian di poin yang kedua adalah membantu mengurangi keraguan pasien dan membantu pasien mengambil tindakan yang efektif. Sebenarnya kurang lebih dengan poin yang pertama. Nah, kemudian komunikasi kesehatan terapeutik ini dapat diberikan oleh pihak keluarga, ahli medis, dan orang-orang yang berada di sekitar pasien atau penderita dengan memperhatikan beberapa prinsip dalam komunikasi terapeutik itu sendiri, di mana prinsip-prinsip itu ada 3, yaitu harus ditandai dengan sikap saling menerima, saling percaya, dan saling menghargai. Jadi komunikasi terapeutik ini harus ada rasa saling menerima satu sama lain, saling percaya, baik itu antara keluarga dengan pasien, ahli medis dengan pasien, atau orang-orang terdekat pasien, dan harus ada yang namanya saling menghargai. Nah, kemudian yang kedua adalah pihak keluarga, ahli medis, dan orang-orang di sekitar individu harus menyadari kebutuhan pasien secara fisik maupun mental. Nah, jadi orang-orang terdekat, baik itu keluarga, ahli medis, dan juga orang-orang terdekatnya harus sadar, oh pasiennya membutuhkan ini dan itu, baik itu secara fisik maupun mentalnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah memahami betul arti empati sebagai tindakan yang terapeutik. Nah, kemudian kita masuk kepada komunikasi kesehatan dengan pihak keluarga. Nah, komunikasi kesehatan dengan pihak keluarga juga harus diperhatikan. Nah, jika ada anggota keluarga yang menderita sakit dan harus menjalani serangkaian terapi dan pengobatan, keseluruhan proses ini harus diketahui dan dipahami oleh pihak keluarga. Jadi tentunya dalam pengambilan pengobatan, pengambilan tahap-tahap penyembuhan, anggota keluarga dari pasien tersebut harus tahu dan harus paham betul apa-apa saja yang harus dilakukan oleh si pasien, apakah tindakan tersebut dan apa risiko dari tindakan yang akan diambil. Karena biasanya sering terjadi setiap anggota keluarga akan menjalani terapi muncul reaksi emosional dan psikologis tertentu. Nah, komunikasi
kesehatan dengan pasien dan pihak keluarga merupakan bagian terpenting dalam perawatan medis. Jadi merupakan bagian penting ya dalam perawatan medis, di mana komunikasi yang efektif merupakan sesuatu yang esensial karena pasien dapat memahami keadaan dirinya dan pihak keluarga dapat memahami keadaan anggota keluarga yang sakit. Jadi seperti yang tadi disebutkan bahwa perlu adanya rasa saling memahami satu sama lain. Nah, kemudian kegagalan dalam mengkomunikasikan informasi-informasi kesehatan pada pasien dan pihak keluarga dapat berakibat pada ketidakpahaman pasien atas hasil tes yang dijalani, McBride tahun 2002, serta ketidakpatuhan pasien dalam mengikuti saran medis Haynes tahun 1996. Jadi, ketika gagal dalam mengkomunikasikan informasi-informasi kesehatan, baik itu kepada pasien maupun pihak keluarga, biasanya berdampak pada pasien tidak paham akan hasil tes yang telah dia jalani dan juga tidak akan ada kepatuhan pasien untuk mengikuti saran-saran medis dalam tahap penyembuhannya. Kemudian, bila pihak keluarga juga tidak dapat memahami isu-isu kesehatan yang berkaitan dengan anggota keluarganya yang sakit, besar kemungkinan pihak keluarga tidak akan memberikan dukungan sepenuhnya pada anggota keluarga yang sakit. Jadi seperti yang tadi setelah disampaikan pada slide faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku, ada yang namanya faktor sosial. Nah, inilah dia bahwa faktor sosial itu kan bisa keluarga atau teman dan lingkungan-lingkungan sekitar. Jadi ketika keluarga ternyata tidak memahami bahwa isu kesehatan dan masalah kesehatan yang dihadapi oleh si pasien ini seperti apa, maka biasanya akan ada kemungkinan bahwa keluarga tidak memberi dukungan dalam tahap penyembuhan si pasien ini, sehingga kurangnya dukungan inilah yang pada akhirnya akan mempengaruhi perilaku kesehatan si pasien. Nah, yang selanjutnya adalah komunikasi kesehatan untuk masyarakat. Nah, komunikasi kesehatan untuk masyarakat ini sebenarnya lebih mengarah pada bentuk promosi kesehatan, di mana promosi kesehatan ini bukan hanya proses penyadaran komunitas masyarakat dalam pemberian dan peningkatan pengetahuan dalam bidang kesehatan saja. Nah, jadi promosi kesehatan merupakan program kesehatan yang dirancang untuk membawa perbaikan berupa perubahan perilaku baik dalam masyarakat maupun lingkungan organisasi. Nah, untuk dapat mewujudkan promosi kesehatan diperlukan suatu strategi yang baik. Jadi tentunya diperlukan strategi-strategi yang cukup baik agar promosi kesehatan ini dapat berjalan dengan baik. Nah, menurut Mubarak dan Catai pada tahun 2008, strategi ini diperlukan dalam mewujudkan promosi kesehatan dan tercermin dalam 3 langkah. Yang pertama adalah advokasi, yang mana advokasi ini merupakan kegiatan memberikan bantuan informasi kesehatan kepada masyarakat melalui pihak pembuat keputusan dan penentu kebijakan dalam bidang kesehatan. Nah, jadi di advokasi ini harus ada kerjasama, baik itu antara petugas medis dengan pembuat kebijakan di daerah tersebut, sehingga akan adanya peningkatan perubahan perilaku masyarakat karena kebijakan-kebijakan tersebut telah ditetapkan oleh penentu kebijakan dan ada dukungan juga. Kemudian yang kedua adalah dukungan sosial, di mana promosi kesehatan akan lebih mudah dilakukan jika mendapat dukungan dari berbagai elemen yang ada di masyarakat. Contohnya seperti unsur informal, yaitu tokoh agama dan tokoh adat. Kemudian unsur formal adalah petugas kesehatan dan pejabat pemerintah. Nah, tadi kan sudah dibilang bahwa salah satu faktor perubahan perilaku masyarakat itu adalah faktor sosial. Nah, jadi bisa kita membangun kerjasama dengan tokoh agama, tokoh adat, petugas kesehatan setempat, dan juga pejabat di daerah tersebut, sehingga masyarakat tahu bahwa hal itu penting untuk dilakukan, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat atau empowerment community, di mana dibutuhkan supaya masyarakat ini memperoleh kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Upaya ini antara lain dapat dilakukan melalui penyuluhan kesehatan. Jadi tentunya perlu juga ada yang namanya pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat tahu dan dapat memiliki kemampuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Nah, upaya pemberdayaan masyarakat ini tentunya dapat dilakukan dengan melakukan penyuluhan kesehatan. Itu salah satu contohnya. Nah, kesimpulan, kita sampai pada tahap akhir, yaitu kesimpulan dari penjelasan saya di video ini. Komunikasi kesehatan dalam berbagai bentuk seperti media advokasi, media massa, media entertainment, dan internet. Jadi tadi sudah saya sampaikan di sebelumnya bahwa ternyata bentuk komunikasi kesehatan ini tidak hanya melalui media kampanye massa saja, namun bisa juga melalui media advokasi, media entertainment, dan internet.
Kemudian, komunikasi kesehatan mampu membentuk sikap dan mengubah perilaku individu dengan cara meningkatkan kesadaran dan menambah pengetahuan tentang isu-isu kesehatan, masalah-masalah kesehatan, dan solusi kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan derajat kesehatan. Jadi ternyata melalui komunikasi kesehatan inilah kita mampu untuk membentuk sikap dan mengubah perilaku individu, di mana hal-hal yang dapat kita lakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran mereka dan menambah pengetahuan mereka tentang isu-isu dan masalah kesehatan serta bagaimana solusi dan menghadapi masalah kesehatan tersebut. Dan tujuan dari komunikasi ini tentunya adalah meningkatkan dan mempertahankan derajat kesehatan masyarakat tersebut. Nah, saya rasa cukup sampai di sini saja penjelasan di video kali ini mengenai perubahan perilaku dan peran komunikasi kesehatan dalam perilaku kesehatan. Semoga video saya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perilaku saya dalam menyampaikan materi kali ini. Jadi, see you in the next video. Bye-bye.